Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma wa barik lana fi 'ilmina. Warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amali kamila wa 'ilman nafi'an la yunsa wa tawfiqan daima wa sihhatan wa yaqinan wa 'afiyah. Allahumma iftah lana kulla khair ويسر لنا كل أمور. اللهم انصر المجاهدين وارحم المستضعفين ودمر أعداء الدين واطمس على أموالهم آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian hadis dari kitab Al-Bulughah karya Ibnul Mulaqqin yang wafat 804 rahimahullahu ta'ala. Dan kita masih membahas seputar kitabun nikah atau yang berkaitan dengannya. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anha anna Saudata binta Zam'ata wa abat yawmaha Aisyah. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqsimu li Aisyah yawmaha wa yawma Saudata. Dari Aisyah radhiyallahu anha, anna bahwasanya Saudah istri Nabi, binta Zam'ata putrinya Pak Zam'ah radhiyallahu anha, wahabat dia memberikan yaumaha jatah harinya li Aisyah untuk Aisyah radhiyallahu anha. Wa kana dan adalah an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaqsimu membagi atau memberi bagian di Aisyah untuk Aisyah 2 hari. Yang pertama adalah biyaumiha harinya Aisyah, yang kedua adalah wa yaumi Saudah dan harinya Saudah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini menunjukkan 2 hal. Yang pertama, bahwasanya orang yang berpoligami itu wajib adil di dalam masalah mabit atau bermalam pada istri-istrinya. Maka Rasulullah mabit di rumahnya Saudah semalam, di rumahnya Aisyah semalam. Saudah istri nomor 2, Aisyah itu istri nomor 3. Nah, kemudian berlanjut istri keempat, istri kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, ke-9. Yang hidup semasa dengan Nabi itu 9 istri, Pak. Sehingga setiap istri itu dapat jatah bersama Nabi setiap 9 malam 1 kali. 9 malam ditinggal oleh Nabi. Nah, nanti ketemu lagi. Nah, seperti itu hukumnya adalah wajib. Dan kemarin sudah kita bahas yang wajib 2. Yang pertama mabitnya, yang kedua apa? Nafkahnya. Yang tidak wajib juga 2. Yang pertama apa? Masalah cintanya, yang kedua masalah jimaknya. Nah, itu tidak wajib. Kemudian yang kedua, hadis ini menunjukkan bolehnya wahabat, seorang wanita memberikan jatah harinya kepada wanita yang lain. Gak ada masalah. Saudah di sini ngasih kepada Aisyah. Kenapa? Karena Saudah tahu bahwasanya Aisyah itu istri paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kalau dia kasihkan kepada Aisyah, itu pasti Rasulullah ridha kepada Saudah. Karena itu hadis ini pun menjadi dalil untuk 2 hal. Yang pertama, bolehnya seorang manusia cari ridhonya manusia yang lain. Ini tidak bertentangan dengan perkataan bahwa kita harus mencari ridha Allah. Betul. Tetapi ridha Allah juga diletakkan oleh Allah pada sebagian manusia. Allah letakkan ridhonya pada ridha orang tua, ya kan? Berarti kita mencari ridha orang tua. Allah letakkan ridhonya Allah pada ridhonya suami. Nah, berarti istri mencari ridhonya suami. Nggak ada masalah. Yang penting tidak bertentangan dengan aturan Islam. Kalau bertentangan dengan aturan Islam, maka dicegah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtaghi mardata azwajika. Kenapa engkau mengharamkan apa yang Allah halalkan dalam rangka mencari ridho istri-istrimu? Sama juga mencari ridho suami, tapi dengan mengharamkan yang dihalalkan atau menghalalkan yang diharamkan, enggak boleh. Tapi kalau mencari ridho suami, yaitu karena apa? Dalam rangka mencari ridho Allah Subhanahu wa taala pula sebagaimana di sini, maka tidak ada masalah sama sekali. Dan ini sekaligus menjadi dalil adanya sulh
atau damai di antara suami dan istri. Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa in imra'atun khafat min ba'liha nusyuzan, kalau seorang wanita khawatir suaminya akan nusyuz kepada istrinya. Nusyuz itu dari suami kepada istri, namanya benci. Jadi khawatir istri dibenci oleh suaminya. Au i'radan, atau suaminya berpaling dari istrinya, akhirnya dicerai. Nah, khawatir begitu. Fala junaha 'alaihima ay yusliha bainahuma sulha, maka boleh keduanya untuk mengadakan perdamaian antara keduanya. Wasulhu khairun, dan damai itu lebih baik daripada tidak. Damai lebih baik daripada cerai. Nah, dalam kasus ini tadi, Saudah ini khawatir, Pak, karena dia sudah tua, Rasulullah mungkin sudah nggak butuh kepadanya lagi, khawatir diceraikan. Padahal kalau diceraikan oleh Nabi, maka di akhirat tidak akan menjadi istri Nabi. Nah, Saudah pengen tetap jadi istri Nabi sampai di akhirat, maka dia cari ridhonya Nabi. Ya Rasulullah, jatahku saya kasihkan Aisyah, yang penting engkau tidak cerai aku. Ini sebenarnya hanya kekhawatiran Saudah saja, bukan berarti Nabi ingin mencerai, bukan ya. Tapi kekhawatiran dari Saudah menyebabkan dia kemudian sulah atau damai bersama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, damainya dengan cara dia memberikan haknya. Nih, hak saya berikan kepada Aisyah, sepertinya boleh. Monggo. Apa? Oh, belum nyambung. Bismillah. Biasanya saya cek, ini tadi nggak ngecek ya. Belum juga. Sebentar. Apa? Oh gitu. Bismillah. Ini hari apa ini? Selasa ya? Senin. Kemarin hari Ahad tuh bisa tampil nggak itu ya? Oh nggak tahu ya. Tampil itu biasanya. Nah, artinya mulai dari sini gitu. Tidak bermasalahnya mulai dari sini, bukan sebelumnya. Karena sebelumnya di Nur Jamil bisa. Mestinya yang tampil bukan itu.